mahasiswa yang mengikuti magang pembelajaran atau magang 3 di semester 7, dan saya ditempatkan di SMK Negeri 2 Kotobumi. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi di kelas 12 tema 4 dengan judul teks editorial atau memahami isu terkini melalui teks editorial. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan berikutnya ya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah mengerti apa itu teks editorial? Nah, kalau belum paham, simak videonya ya. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaktur terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, itu tadi merupakan pengertian teks editorial. Lalu dalam teks editorial juga memiliki gaya penulisan, yaitu seperti berikut ini. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi suatu berita atau isu yang sedang terjadi. Dalam teks editorial terdapat fakta dan opini. Apakah kalian tahu apa itu fakta dan opini dalam teks editorial? Kalau belum tahu atau belum paham, maka saya akan menjelaskan dalam video ini. Fakta dan opini dalam teks editorial dapat dibedakan sebagai berikut. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas secara nyata. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah yang dibahas dalam teks editorial. Nah, setelah membahas opini dan fakta dalam teks editorial, kita akan membahas tentang struktur umum dalam teks editorial. Berikut ini penjelasannya. Ada 3 struktur teks editorial atau struktur umum dalam teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Setelah kita membahas struktur umum dalam teks editorial, maka selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Bagaimana sih kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial? Maka akan saya jelaskan seperti berikut ini. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 4. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi membutuhkan tindakan atau dapat menggugah hati pembaca agar melakukan suatu tindakan berdasarkan isu yang dibacanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer agar mudah dicerna oleh khalayak luas. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, dan lainnya. Yang keempat, banyaknya menggunakan konjungsi kausalitas.